Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Ilah Muhapilah, guru kelas 4A dalam video pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak, sebelum belajar, ayo lakukan 3M. 1. Gunakan masker. 2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Jaga jarak minimal 1 meter. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Setelah membaca teks, jawablah soal berikut. 1. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? 2. Mengapa pasar sangat bau? 3. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? 4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? 5. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. 6. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? 7. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarang sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. 8. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Bagaimana cara menjaga lingkungan agar terjaga kelestariannya? Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Mari kita simak penjelasannya. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara menjaga lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jika membuang sampah sembarangan, seperti di jalan, di parit, di kali, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. 2. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. 1. Sampah organik. 2. Sampah non-organik. 3. Sampah B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk,
seperti sisa makanan, daun-daun kering, dan sayuran. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kantong plastik, kaleng bekas, dan sebagainya. Sampah jenis ini dapat didaur ulang menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Sampah B3 adalah sampah berbahaya dan bahan beracun. Contoh sampah B3 adalah limbah rumah sakit, limbah pabrik, limbah bahan-bahan elektronik, dan lain-lain. Bahan yang termasuk limbah B3 memiliki salah satu atau lebih karakteristik, seperti mudah meledak, mudah terbakar, dan bersifat korosif. Cara menjaga lingkungan yang ketiga adalah merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Berikutnya, cara menjaga kelestarian lingkungan yang keempat adalah penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar disebut dengan illegal logging atau pembalakan liar di hutan. Selain dapat mengakibatkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya, juga dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. 5. Penggunaan transportasi yang ramah lingkungan, seperti bepergian dengan menggunakan sepeda, menggunakan bis umum, dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. 6. Menghemat penggunaan kertas. Kertas terbuat dari serbuk kayu. Jika boros menggunakan kertas, maka akan banyak tumbuhan yang ditebang untuk diproses menjadi kertas. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.